Hai, ketemu lagi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di bidang hukum nih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa saja contoh kesalahan hukum yang bisa terjadi pada sertifikat tanah? Kesalahan hukum terkait dengan sertifikat tanah dapat terjadi dan berpotensi tentunya menimbulkan sengketa di kemudian hari. Berikut beberapa contoh kesalahan hukum yang terjadi. Yang pertama adalah kesalahan data pokok, yakni nama pemilik, ada kesalahan penulisan nama misalnya. Nama pemilik seperti salah eja, tertukar, atau tidak sesuai dengan identitas pemilik yang sebenarnya. Contoh, ditulisnya Sukarti, padahal namanya Sukarto. Seperti itu ya. Kemudian nomor sertifikat. Kesalahan penulisan nomor sertifikat seperti salah digit atau tertukar dengan nomor sertifikat lain atau urutannya tidak sama. Kemudian luas tanah. Kesalahan dalam menuliskan luas tanah seperti kurang atau lebih dari luas tanah yang sebenarnya. Atau salah juga digitnya, kebalik dan sebagainya. Intinya tidak sesuai dengan luas tanahnya. Kemudian lokasi tanah. Artinya di sini ada kesalahan penulisan alamat. Entah itu nama jalannya atau nama daerahnya, kemudian kompleknya mungkin. Itu bisa saja terjadi. Kemudian yang kedua, kesalahan prosedur pendaftaran. Tanahnya sudah terdaftar sehingga sertifikat tersebut sudah terdaftar atas nama orang lain. Kemudian tanah yang tidak sesuai untuk peruntukannya. Harusnya diperuntukkan untuk komersial, tapi ditulisnya untuk perumahan. Begitu juga sebaliknya ataupun peruntukan yang lainnya. Kemudian tidak memenuhi syarat pendaftaran. Sertifikat tanah diterbitkan ini tanpa memenuhi syarat pendaftaran yang telah ditentukan, seperti tidak adanya bukti kepemilikan yang sah. Yang ketiga, kesalahan dalam pembuatan sertifikat. Ada beberapa kesalahan seperti kesalahan teknis, yakni kesalahan penulisan, pencetakan, atau penomoran. Atau juga bisa terjadi sertifikat palsu yang dibuatnya dengan cara dipalsukan karena dokumen atau identitasnya tidak sesuai ya, atau memang bukan pemilik sebenarnya. Yang keempat, kesalahan dalam pengukuran tanah. Kesalahan pengukuran ini bisa saja terjadi dan sepertinya cukup sering terjadi. Koordinatnya salah, batas tanahnya salah, luas tanahnya pun juga salah. Ya, bahkan beda digitnya salah pun juga sebenarnya itu salah. Jadi tetap harus betul-betul sesuai dengan luas tanahnya. Kemudian pengukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan peta dasar. Jadi yang digunakannya bukan peta dasar tapi yang lain, sehingga dalam pendaftaran tanahnya tidak sesuai. Kemudian yang kelima, kesalahan dalam pemindahan hak milik. Pemindahan hak milik yang tidak sah ini seperti tanda persetujuan pemilik sebelumnya, kemudian tanda bukti kepemilikan yang sah, atau melalui proses yang tidak sesuai tentunya dengan proses hukum. Kemudian pemindahan hak milik yang tidak lengkap, seperti tidak menyertakan semua dokumen yang diperlukan atau tidak mencantumkan informasi yang penting. Jadi hati-hati ya, harus sesuai. Kemudian yang keenam, kesalahan dalam pembagian warisan. Pembagian warisan dianggap tidak adil, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris. Nanti lain kali kita akan bahas tentang hukum waris. Kemudian pembagian waris yang tidak lengkap. Pembagian warisan tanah yang tidak lengkap itu seperti tidak menyertakan semua nama ahli waris atau tidak mencantumkan terkait dengan ahli waris tersebut. Yang ketujuh, kesalahan dalam pengakuan hak milik. Yang tidak sah itu seperti berdasarkan bukti kepemilikan yang tidak sah, berdasarkan kesepakatannya hanya sepihak, atau berdasarkan klaim yang tidak berdasar. Dampak kesalahan hukum dalam sertifikat tanah itu apa sih kalau misalnya tidak
mengikuti poin-poin yang tadi saya sudah jelaskan di atas ya. Yakni bisa saja dan sangat mungkin terjadi yang namanya sengketa kepemilikan. Pastinya ini saling klaim nih antara pemilik yang sah dan pihak lain yang mengklaim. Tentunya akan terjadi kerugian finansial karena mengakibatkan kerugian bagi pemilik yang sah seperti kehilangan hak atas tanah atau tidak dapat menjual tanah dengan harga yang wajar. Atau tanahnya itu nggak bisa dijual gitu karena masih dalam sengketa. Ketidakpastian hukum. Kesalahan hukum dalam sertifikat tanah dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan mempersulit proses jual beli tanah di masa yang mendatang. Untuk itu, penting melakukan verifikasi dan konsultasi. Jadi, untuk menghindari kesalahan hukum dalam sertifikat tanah, penting untuk melakukan verifikasi dan konsultasi dengan profesional hukum seperti notaris, advokat, atau konsultan hukum. Mereka pastinya dapat membantu Anda dalam memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen, serta memastikan bahwa proses pendaftaran tanah dilakukan dengan benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Saran yang saya dapat berikan adalah 1. Selalu teliti dalam memeriksa dokumen sertifikat tanah sebelum melakukan transaksi baik itu jual atau beli atau pemindahan hak milik. Berikutnya, yang kedua, konsultasikan tentunya dengan profesional hukum untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen. Yang ketiga, jika Anda menemukan kesalahan hukum dalam sertifikat tanah, segera lakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Kesalahan hukum dalam sertifikat tanah dapat menimbulkan berbagai masalah ya. Tadi banyak sudah disampaikan di atas, sehingga betul-betul hal ini penting untuk dipahami sehingga bisa menjadi langkah preventif ataupun akhirnya bisa mengetahui langkah-langkah apa yang tepat untuk nanti mengatasinya atau tadi mencegahnya. Demikian jawaban dari saya atas pertanyaan tersebut. Sampai ketemu lagi.